Nah, balik lagi ke Fluba Basi di YouTube-nya Fluba Anaba, teman-teman. Jadi di Mama Muda ini kita akan membahas menjadi pribadi yang tepat. Nah, saya nggak tahu pribadi yang tepat gimana, jadi kita lempar ke Mbak Windy. Langsung lah. Oke, jadi gini Bun, kita kali ini tuh akan membahas mengenai menjadi pribadi yang lebih tepat gitu. Jadi mostly kan orang sering bicara tuh bagaimana sih menemukan orang yang tepat. Kadang lupa bahwa diri kita sendiri tuh belum beres gitu, tapi pengen mendapatkan pasangan yang lebih tepat gitu. Nah, mana sih kita itu harus preparing gitu loh, apalagi di usia kita mungkin sekarang 19 aja tuh udah nikah ya. Iya, Nggak perlu menyebutkan angka 25 sampai ke atas gitu. Nah, yang sudah mau memikirkan ke arah pernikahan gitu, Bun. Itu gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tepat dan tidak tepat, kita nggak pernah tahu ya. Kita udah tepat buat orang atau orang udah tepat buat kita. Kita nggak pernah tahu tepatnya. Kalau kita nggak ngejalanin dulu kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya usia nikah, itu nggak ada juga istilah yang menurutku kayak nikah muda atau nikah ketuaan. Sebenarnya nikah itu kan bukan berdasarkan usia. Betul. Ya, 19 tahun dia kalau misalnya dia secara mental dan kepribadiannya sudah dewasa, ya dia bisa menikah gitu. Bahkan banyak kan yang bahkan 19 tahun udah anaknya udah 2, udah 3 gitu. Berarti kan dia mentalnya sehat. Pribadinya berarti tepat gitu untuk dia menikah di usia itu gitu. Atau misalnya menikah di usia yang matang gitu kan. Kayak aku waktu itu nikah di 28. Nah, itu kan sebenarnya usia yang dibilang tua banget juga belum tua banget, tapi dibilang muda juga udah enggak. Ya, gitu kan. betul. Jadi aku merasa ya waktuku untuk menikah pasnya di situ. Gitu. Jadi enggak tergantung dengan nanti nikah muda yang paling langgeng, nikah tua yang paling mateng, nggak ada yang kayak gitu. Jadi sesuai dengan background kita di masa lalu, tumbuhnya kita seperti apa, itu yang akan menentukan kita nikahnya kapan. Itu dia, menikah bukan siapa cepat-cepatan, tapi menikah berdasarkan dengan kesiapan. Dan sebenarnya prepare-nya bukan cuma orang kan sekarang kalau prepare nikah lebih ke finansial dulu ya gitu. Ya sebenarnya duit pasti butuh. Buat nikah kan nggak mungkin nggak pakai uang toh. Apalagi cowok toh. Iya lagi. Iya kan harus biaya ini begini. Tapi aku adalah tipe orang yang percaya kalau namanya menikah itu pasti ada rezekinya. Ya. Gitu. Jadi rezeki dari menikah itu memang sudah dijamin kan sama Allah juga gitu. Jadi sebenarnya paling penting kalau menurut aku prepare-nya bukan di finansial, tapi lebih ke mental dan kejiwaan kita. Gitu. Karena dua orang yang jadi satu dan itu sangat sulit, teman-teman. Quotes of the day. Dalam berhubungan sebelum menikah dan setelah menikah, itu pasti sedikit ada miskomunikasi atau cekcok gitunya kan. Salah satu faktor yang bikin hubungan tidak sehat itu gimana sih, Mbak? Komunikasi itu paling utama sih. Komunikasi dan overthinking. Apalagi sekarang standar TikTok banyak banget. Standar. Males. Ya benar-benar itu sih overthinking. Kadang-kadang sebenarnya cemburu kayak gitu-gitu boleh. Tapi kalau misalnya terlalu overthinking kan kayak nggak menaruh rasa percaya sama pasangan juga. Itu yang bikin jadinya kayak nuduh-nuduh juga kan. Namanya cowok kamu selingkuh ya gitu, itu pasti kan gak nyaman juga buat cowok gitu. Jadi mendingan daripada dituduh kayaknya mendingan gue selingkuh aja sekali. Itu lagi rame ipar adalah maut. Tapi Bun, sebenarnya wajar gak sih nih? Misalkan ada nih, kita mempunyai pasangan dan pasangan kita mengetahui bahwa pasangan kita tuh lagi scroll TikTok misal. Yang dilihat tuh biasanya kan emang kebanyakan cowok itu kan kayak cewek joget yang terbuka gitu tuh sebenarnya boleh gak sih kita tuh kayak menegur gitu loh, walaupun itu adalah sosok orang yang bukan kita kenalin gitu. Boleh sebenarnya, kan makanya aku bilang sebenarnya paling pertama itu komunikasi gitu kan yang bikin hubungan gak sehat. Jadi kalau misalnya kitanya ngedumel aja di dalam hati kayak nih kok suami gue orang lain di like sedangkan postingan gue enggak gitu kan, dia jadi overthinking sendiri ya gitu. Makanya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau disampaikan, kamu kenapa sih kok ngeliatin cewek-cewek kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia jawabnya juga istilahnya kayak enggak, orang cuma lewat-lewat aja gitu, ya udah gitu. Yang penting diomongin aja sih. Kalau misalnya mau justru
apapun yang dipendem itu lebih nggak enak. Jadi kalau misalnya ada rasa kayaknya nih gue kepikiran ini, omongin aja. Walaupun kita nggak tahu ya itu akan jadi pemicu kita berantem atau enggak gitu. Tapi setidaknya daripada kita nyimpen bom yang begitu nanti udah penuh, malah jadi pas ngeluap tuh malah ributnya makin gede. Ini bom waktu. Tuh. Jadi kalau ribut-ribut kecil tuh jangan disimpan. Nah, jadi ada satu momen berdua tuh ada di topnya ya. Iya, biasain kayak gitu. Kalau misalnya udah nikah nih, biasanya kan kalau udah nikah, apalagi kayak aku udah punya anak ya. Jadi waktu sama pasangan tuh sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita menikah, kita akan abadinya bersama pasangan, bukan sama anak. Anak akan punya keluarga sendiri gitu. betul. Kita akan sama pasangan. Jadi seumur hidup sama pasangan tuh lama gitu. Jadi memang harus ngebangun cintanya tuh terus setiap hari gitu. Salah satunya itu dengan deep talk. Atau kalau misalnya udah sempet ya bolehlah titip anaknya ke neneknya, kita jalan berdua, pacaran lagi tuh nggak apa-apa banget. Iya loh, katanya juga beberapa kali tuh Pak Sutri tuh butuh waktu berdua tanpa anak gitu kan. Misal kayak diajak, ayo yang makan gitu doang tuh berharga banget gitu. Berharga banget, benar-benar. Karena kan biasanya kalau udah menikah sebenarnya kadang banyak yang ngerasa pasangan suami istri tuh masing-masing merasa berbeda. Kayaknya kok semenjak nikah, semenjak punya anak malah nggak sayang, nggak perhatian gitu. Padahal kan memang sebenarnya bukan berbeda, tapi prioritasnya aja gitu. Kalau anak kan ya mereka masih butuh diperhatiin, masih butuh ditemenin gitu. Jadi sebenarnya bukan berubah, hanya prioritasnya sedikit berbeda gitu. Tapi nanti begitu anak udah gede kan dia udah punya keputusan sendiri, kita akan tetap sama pasangan. Iya, betul sih. Jadi Hidup cintanya sama jangan habis. Cintanya jangan habis dipupuk beli di Indomaret. Aku mau nanyain ke Bunda nih, kayak orang yang pacaran nih misalnya, nggak tahu nih Bunda ini waktu itu pacaran atau enggak nih? Enggak ya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tahu soal ilmu itu gitu kan. Tapi aku pernah punya pacar. Nah tuh, Sih. tadi Mantanku 8. Masya Allah. 8 guys mantannya. Berarti ini teks 9 kurang 1 8 mantannya Mbak ini. Nah, orang pacaran tuh sering kan merasakan kayak ada problematik. Nah, kalau problematik masalah perihal cekcok mulut ya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan sudah apa ya, kayak bukan mendekati lagi sih, kayak misalkan udah ke fisik gitu kan. Nah, itu mukul atau dan lain sebagainya. Nah, itu sering banget orang kayak bilang, atau bahkan mungkin orang tua ya kayak bilang, nanti kalau nikah juga sembuh kok gitu loh. Itu banyak banget. Nah, itu tuh justru mereka bisa sembuh atau malah makin berbahaya buat di jenjang ini kayak serius nikah ya. nikahan. Sebenarnya aku adalah salah satu orang yang nggak percaya nanti akan berubah, maksudnya berubah lebih baik ya. Kebanyakan orang berubah lebih buruk. Kayak berubah lebih baik sedikit. Sebenarnya gini, kita nggak bisa ngejudge juga kalau nanti nggak akan berubah ya gitu. Itu kan jadi istilahnya kita mengkotak-kotakan orang gitu kan. Tapi kalau misalnya nikah itu kan keyakinan. Gitu. Kalau misalnya kita yakin dan sudah tahu karakternya memang begitu, tinggal cara kita menyamakan love language misalnya gitu kan, supaya kita nggak ribut seperti itu gitu. Atau bagaimana adaptasinya. Iya, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi kan istilahnya kita punya sesuatu yang bisa meredam marahnya dia gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dalam periode pacaran misalnya ya berapa tahun dia nggak bisa dikomunikasikan secara baik-baik gitu kan, misalnya mukul atau nyekek atau apa, ya lebih baik gak usah dilanjut gitu kalau aku ya gitu. Jadi mendingan putus aja sih, karena takutnya kalau misalnya kita nggak punya solusi dari sejak pacaran itu, nanti pas menikah justru akan lebih ke trigger lagi. Karena kan kalau pacaran bisa putus ya, kapan aja mau ya udah putus gitu. Tapi kalau nikah kan kalau pacaran iya, kalau nikah nggak mungkin kita tiba-tiba cerai gitu kan, itu nggak mungkin banget gitu. Jadi harus, kalau nggak punya solusi kayaknya udahan aja mendingan gitu. Banyak faktor untuk dipertimbangkan. Iya, banyak faktor untuk dipertimbangkan. Kamu terlalu berharga untuk disakitin. Nah, apalagi kayak gini nih Bun, kalau misalkan kita lagi berantem nih, kan biasanya kita sebagai perempuan kan harus selesai dalam malam itu juga. Kan biasanya ada tuh tipe seseorang yang memang nggak mau menyelesaikan masalah itu, kabur dan ya datang tanpa kayak misalkan bilang minta maaf atau ya udahlah gitu, kayak anggap aja. Nah, itu tuh sebenarnya masih oke nggak sih kayak gitu? Balik lagi sih sebenarnya oke nggak oke ya. Tapi kalau menurutku gini, kalau udah karakter itu sebenarnya susah ya diubah gitu. Dia maksudnya hidup aja udah berapa tahun sama orang tuanya nggak bisa merubah karakter dia, apalagi kita siapa gitu sih, kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa merubah karakternya dia gitu. Ada yang memang sebagian bisa berubah pas punya anak.
Iya. gitu. Ada yang kayak gitu, jadi dia kayak mencontohkan yang baik buat anaknya. Tapi ada juga yang memang udah karakternya begitu, nggak bisa diubah. Penyakit ya itu. Itu udah penyakit gitu. Makanya kayak selingkuh sebenarnya kan selingkuh itu penyakit. Itu tuh bukan hilaf, itu penyakit. Selingkuh, isinya dunia selingkuh doang. Twitter. Pokoknya paling fatal dalam rumah tangga itu adalah selingkuh, KDRT, kriminal. Coba share pengalaman pribadi menyiapkan diri menjadi pribadi yang tepat. Kepribadianku aja ganjil. 3. Sebenarnya aku juga kayaknya bukan pasangan yang tepat buat suamiku ya. Kayaknya. Enggak. Ya balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya tepat atau tidak tepat. Kita tergantung kita beradaptasi. Dan aku sebenarnya saranin kalau mau menikah itu cari pasangan yang setara. Tujuannya apa? Supaya kita nggak saling kayak merendahkan satu sama lain gitu. Setara misalnya dari agama, pekerjaan ataupun pendidikan gitu. Nggak semua orang bisa menerima kondisi. Silahkanlah kalian mencari jodoh yang tepat. Kadang tuh bersikap bodoh amat tuh lebih penting, guys. Iya. Tuh. Ya nggak? Yoi. Kalau udah nikah tuh udah pengennya pulang ke rumah harus ya kan, menafkahi lahir dan batin. Iya. Ketemu suami setiap atau hari istrinya. loh. Tuh. 2 kepala. 2 kepala yang menjadi satu. Kadang ada air, kadang ada api. Kalau yang perempuan lagi api, yang laki harus jadi air. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Gitu kan? Iya, bener. Saya nanya, Mbak. Iya, Saya belum benar. nikah, Mbak. Iya, benar. Kita juga belum nikah nih, Mbak. Iya, aku juga baru nikah 4 tahun. Ya nggak apa-apa. Belum lulus 5 tahun. Biasanya kan katanya 5 tahun pertama pernikahan diuji ya. Tapi kayaknya sampai mau kakek nenek juga tetap ada ujiannya sih. Ujian tertulis apa? Esai. TBK. Iya, esai sama pilihan ganda. Ada 50 soal pilihan ganda. Esainya 5 aja. Ya itu dia. Terima kasih yang udah nonton podcast ini. Kalau mau dipotongin di TikTok, tolong tag saya ya. Di TikTok ya. Jadi dia aja yang closing. Terima kasih.